semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, apa kabar kalian Wak? Sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya Wak. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Memang kalau udah rezeki itu nggak akan kemana ya Wak. Ini tuh aku dikasih oleh-oleh khas dari Sibolga, ikan asin. Ini tuh ikan asin nila laut gitu ya, dan bukan nila tambak. Dan ini tuh lumayan besar loh Wak. Ini tuh dikasih sama Kak Nisha, yang nama YouTube-nya itu Rumah Nisha. Boleh dicari ya Wak, channelnya itu boleh di subscribe juga, like dan komen. Terima kasih Kakak Nisha. Nah, ini tuh aku mau olah dan di sini aku potongin terlebih dahulu ya, Wak. Ini tuh ikan asinnya bebas formalin ya. Jadi ini tuh lembut kali, Wak. Nggak kaleng-kaleng lah pokoknya ikan asin dari Sibolga ini. Kayaknya nih harganya pasti mahal lah. Karena ini memang ikan asinnya tuh besar, lembut, dan nggak terlalu asin, Wak. Nggak over garam gitu loh. Pemberian garamnya tuh nggak terlalu asin kali gitu loh. Dan ini tuh lembut, Wak. Udah aku goreng pun, ini tetap lembut. Nah, ini pas aku potongin kayak gini aja nampak kalian kan. Ini tuh patah-patah, Wak, lembut. Dan ini tuh karena bebas formalin, ini tuh pengawetnya itu garam ya, Wak. Jadi kalau yang putih-putih itu wajar aja itu memang dari garam. Bukan jamur ya, dan nggak ada bau sama sekali loh ikan asinnya ini, Wak. Enak, wangi gitu ya. Kadang kan kalau misalnya kita beli ikan asin itu yang lembab, terus yang lembut gitu kan, kadang ada kayak bau busuk gitu ya. Tapi ini enggak, Wak. Ini kering loh. Ikannya itu nggak basah, kering, tapi lembut gitu, Wak. Nah, di sini tuh udah selesai aku potongin, langsung aku cuci dan aku gosok-gosok gini ya untuk yang di bagian putih-putihnya itu. Dan di sini tuh aku makan sedikit loh Wak, ikan asinnya. Kenapa aku makan sedikit? Karena nanti pada saat masak biar tahu gitu aku pemberian garamnya itu takarannya seberapa banyak. Karena kan kalau nggak diicip nggak tahu kita kan seberapa asin gitu ikan asinnya ini. Tapi setelah aku icip, kayaknya digoreng kayak gini aja tuh udah enak kali dimakan pakai nasi hangat, Wak. Betul aku bilang. Karena nggak overdosis gitu pemberian garamnya. Nah, di sini ikan asinnya ini mau aku masak cabai hijau. Jadi untuk bahan-bahannya ini tuh aku pakai bawang bombay 1 buah yang sedang aja, Wak. Ini tuh aku iris-iris kayak gini. Terus aku juga iris bawang putih. Itu bawang putihnya aku pakai 3 siung kalau nggak salah. Kadang aku kalau pemberian bawang putih ini kadang aku sesuai selera ya, karena aku memang doyan bawang putih kadang yang melebihi dari 3 siung gitu. Nah, di sini juga aku mau iris sedikit jahe ya, Wak. Terus di sini aku juga tambahkan separuh buah tomat. Dan di sini lanjut aku mau iris si cabai hijau. Nah, untuk irisan cabai hijaunya itu ini nanti mau aku campur 3 buah cabai merah. Jadi nanti biar warna atau tampilan cabai irisnya ini cantik ya, Wak. Jadi nggak hijau semua gitu. Jadi dia agak berwarna. Dan ini tuh cabenya sesuka hatiku aja sih sebenarnya, apa ya, sesuai selera gitu loh, Wak. Jadi nggak terlalu banyak kali lah aku pakai cabenya ini kan, nggak sampai lah seperempat. Jadi karena itu tadi kan, aku sesuaikan lah pokoknya sama takaran ikannya itu, Wak. Nah, kira-kira segini menurutku udah cukup, jadi nggak menutupi ikan asinnya nanti. Oke, di sini aku juga tambahkan 1 buah terong ya, Wak. Ikan asin itu kayaknya enak kali gitu dipadukan sama terong. Tadinya aku nggak ada niat sih mau nambahkan terong ini, tapi tiba-tiba aku ingat di kulkas tuh ada terong, enak nih dikasih terong gitu kan. Oke, udah selesai aku goreng terongnya, udah paham lah kalian ya, udah apa ya, udah suhu lah kalian kalau goreng-goreng menggoreng ini ya. Nggak apa-apa lah ya kan, nggak aku jelaskan secara detail. Nah, di sini tuh udah terongnya tadi ku angkat, lanjut aku mau masak si ikan asin. Untuk ikan asinnya ini, Wak, nggak terlalu kering kali aku goreng. Pokoknya dia udah wangi gitu kan. Ikan ini kan kalau kita goreng wangi gitu kan. Dan ini kan ikan asinnya tebal gitu ya dagingnya, jadi nggak perlu kriuk, crispy gitu seperti ikan belah gitu ya, Wak. Oke, di sini tuh kira-kira udah wangi dan ini tuh menurutku udahlah cukup gitu tingkat kematangannya. Oke, aku angkat dan kalian tahu Wak, ini tuh lembut kali memang loh. Seperti yang aku bilang di awal tadi memang lembut kali ikan asinnya ini. Nggak nyesel loh. Dan nggak kaleng-kaleng nih Kak Nisha nih ngasih aku ikan asinnya nih. Rasa aku mahal ini ikan asinnya. Nah, di sini tuh ikannya udah aku angkat. Untuk penumisan cabai hijaunya itu aku tetap pakai bekas minyak goreng ikan asin tadi ya. Jadi nanti lebih gurih gitu. Karena yang namanya bekas ikan asin itu pastikan gurih gitu ya, Wak.
terus wangi juga. Nah, ini tuh udah aku masukkan tadi bawang-bawangannya, aku oseng-oseng sampai setengah layu. Jadi, Wak, kalau udah setengah layu, udah bener-bener wangi juga ini tuh bawang-bawangannya. Di sini aku mau langsung masukkan aja si irisan cabai hijau. Nah, cantik kan, Wak? Dia kalau dicampur sama cabai merah tuh ada warnanya gitu ya, cantik. Jadi lebih segar gitu nampak masakannya. Oke, Wak, di sini tuh aku balik-balik dulu nih si cabai merahnya agar berbaur nanti sama bawang-bawangannya, terus juga agar layu gitu kan. Kalau udah kayak gini, Wak, aku langsung masukkan aja tomatnya. Nah, ini tuh aku osengnya sebentar aja ya, Wak. Aku nggak suka kalau misalnya cabenya itu yang terlalu layu. Aku suka dia teksturnya tuh masih krenyes pada saat digigit gitu. Nah, di sini tuh aku langsung kasih garam, terus aku juga kasih kaldu jamur, penyedap rasa. Di sini tuh aku pakai penyedap rasanya Ajinomoto dan kadang-kadang juga aku pakai Sasa ya. Oke nih, langsung aku aduk-aduk kayak gini ya, Wak, dan di sini juga aku lupa ya antara pakai gula sama enggak. Kayaknya sih enggak pakai gula ya. Kalau misalnya, kalian doyan gitu yang pakai gula boleh ditambahkan gula ya, Wak. Aku kadang-kadang pakai gula masaknya, kadang-kadang nggak pakai, tergantung apa yang aku masak itu sih. Jadi ini tuh aku langsung aja masukkan ikan asin sama terongnya dan aku aduk-aduk kayak gini ya, Wak, sampai benar-benar tercampur rata nih ikan asin, terong, sama cabai-cabainya ini kan. Nah, ini aku masak sebentar aja, Wak, kayak gini dan ini tuh menurutku tuh perutku udah keroncongan kali pas masak ini, Wak. Kenapa gitu? Karena memang wangi dari ikan asinnya itu memang betul-betul menggoda kali, Wak, ditambah lagi cabenya itu, aduh ya Allah. Pokoknya aku pas masak ini kriuk-kriuk loh perutku, Wak. Karena ini tadi udah masak, langsung aja aku pindahkan ke wadah lain gitu ya, Wak, karena setelah ini tuh aku mau lanjut mau numis kangkung. Dan aku tempatkan di piring kayak gini aja, Wak, karena nanti biar cepat dingin. Setelah ini selesai, nanti udah selesai masak ikan asin, masak kangkung, ini tuh kami lanjut menyantap makan siang. Karena memang betul-betul menggoda kali, Wak, dibuat si ikan asin ini. Nggak selera kalian nengoknya? Bohong kalau kalian nggak selera, ya kan? Pasti selera lah, siapa sih yang nggak doyan ikan asin? Oke, lanjut di sini tuh aku mau tumis bumbu halus untuk tumis kangkung ya. Untuk bumbu halusnya tadi ada cabai hijau sama bawang putih dan sedikit jahe. Itu aku haluskan semua, aku oseng-oseng sampai benar-benar mengeluarkan minyak kayak gini, Wak. Udah benar-benar tanak, nggak bau langu. Lanjut di sini aku mau tumis kangkungnya. Ini tadi kangkungnya kalau nggak salah 1 ikat sih ya, karena kemarin aku beli 2 ikat dan aku bagi 2 sih untuk masaknya, nggak langsung masak semua gitu loh, Wak. Aku kadang kurang suka juga gitu kalau misalnya sayur itu dimasak, pagi itu sampai ke sore gitu kan. Lebih bagus itu masak sayur itu rasaku 2 kali. Kalau misalnya masak sambal nggak apa-apa lah sekali gitu kan. Oke, itu tadi udah selesai aku oseng-oseng ya, kangkungnya udah layu. Setelah layu di sini aku tambahkan sedikit air. Nah, aku tambahkan juga garam sama kaldu jamur. Oke. Nah, di sini aku juga tambahkan sedikit penyedap rasa kalau nggak salah ya, Wak, dan aku aduk-aduk lagi sebentar. Kalau udah aku aduk-aduk kayak gini, mau aku tutup ya, Wak. Jadi nanti biar kangkungnya itu tetap hijau, nggak apa ya, nggak kuning gitu kan. Jadi nanti cepat juga proses pemasakannya. Nah, ini setelah beberapa saat dan ini juga sudah mendidih, aku aduk-aduk sebentar lagi, lanjut di sini tuh aku mau matikan aja, Wak, kompornya karena ini kalau dimasak lanjut itu bakalan kuning, nggak hijau sama sekali gitu kan. Jadi kayak kurang selera gitu loh kalau misalnya kangkungnya itu kuning ya kan. Oke, Wak, di sini setelah aku icip rasanya juga udah pas, langsung aja aku matikan kompor dan aku pindahkan ke wadah. Nah, untuk wadahnya aku pakai piring juga ya, Wak, agar nanti kangkungnya ini lebih cepat dingin karena habis ini kan kami langsung makan siang. Mungkin videonya sampai di sini dulu ya, Wak. Semoga menginspirasi, bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.